Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara mengatur Vivo V50 Lite Anda. Mari kita mulai. Jadi seperti yang Anda lihat, kita baru saja melakukan hard reset dan sekarang kita dapat memulai proses pengaturan perangkat ini. Mari kita mulai dengan menekan mulai. Dan sekarang saya ingin memilih lokasi kita. Sejujurnya saya akan memilih Polandia dan sekarang kita perlu menyetujui persyaratan privasi dan perjanjian lainnya. Jadi mari kita tekan berikutnya. Dan sekarang kita bisa menggunakan perangkat lain untuk mengaturnya. Sekarang jika Anda sedang beralih dan jika Anda berpindah dari perangkat Vivo lama atau perangkat apapun sebenarnya, Anda bisa memilih perangkat Android atau iPhone atau iPad, lalu Anda sebaiknya mentransfer semua pengaturan menggunakan cara itu. Tapi saya tidak akan melakukan itu di video ini, karena kami sudah punya tutorial lain di channel ini, jadi mari kita tekan lewati, dan kita akan melalui proses pengaturan ponsel secara manual. Sekarang kita ingin terhubung ke WiFi kita. Saya akan terhubung ke yang ini dan sekarang saya akan memasukkan kata sandinya. Jadi saya akan menahan ponsel sebentar. Baiklah. Kata sandi sudah dimasukkan. Dan mari kita tekan sambungkan dan seperti yang Anda lihat, sekarang kita sudah terhubung ke internet. Kita bisa melihatnya di pojok kanan atas. Dan sekarang ponsel kita sedang dipersiapkan dan bagian ini kemungkinan besar adalah bagian Google. Dilihat dari jenis huruf, icon, dan sebagainya, jadi mari kita tunggu sebentar. Oke, saya telah menjeda rekaman, karena memang memakan waktu cukup lama. Sekarang kita sedang memeriksa informasi, jadi ini juga mungkin akan memakan waktu, jadi saya akan kembali sebentar lagi. Oke, beberapa detik telah berlalu dan sekarang kita bisa masuk ke akun Google kita. Jadi sekarang saya akan masuk ke dalam akun saya. Dan saya hampir tahu bagaimana caranya melakukan itu. Dan sekarang sedikit fakta menarik. Sebenarnya Anda tidak perlu selalu mengetikkan gmail.com setiap kali karena itu akan terisi secara otomatis. Jadi sekarang saya akan memasukkan kata sandi. Jadi saya akan kembali sebentar lagi. Baiklah, mari kita tekan berikutnya. Dan sekarang kita sudah berhasil masuk. Sekarang kita bisa melalui proses pengaturan family link jika kita mau. Dan kita bisa melakukannya dengan memilih anak saya yang akan menggunakan perangkat ini, lalu menekan berikutnya. Tapi saya tidak akan mengatur fungsi ini karena kami sudah punya tutorial lain tentang cara mengatur kontrol orang tua. Dan kebanyakan orang juga akan menggunakan perangkat ini sendiri daripada mengaturnya untuk anak-anak mereka. Mari kita tekan berikutnya. Sekarang kita perlu menyetujui persyaratan layanan Google lainnya dan sebagainya. Dan sekarang kita sedang mengambil informasi akun. Ini mungkin juga akan memakan sedikit waktu, jadi saya juga akan menjeda rekaman ini, jadi kita akan bertemu lagi sebentar lagi. Oke, ternyata saya tidak perlu melakukan itu. Ternyata tidak terlalu lama. Sekarang kita bisa mengatur metode buka kunci. Kita sebenarnya bisa melewati bagian ini, tapi saya akan memilih kunci layar saja. Kita bisa memilih, saya tidak mau pin, saya mau pola. Jadi begini cara Anda beralih ke metode kunci layar yang berbeda, Saya akan memilih bentuk L yang sangat sederhana. Sekarang mari kita tekan berikutnya karena saya bisa melewati sidik jari dan wajah, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kami sudah punya tutorial lain di channel ini. Dan sekarang kita bisa menyalin aplikasi dan data melalui perangkat lain. Sekarang saya bisa ke sini dan tekan berikutnya, tapi saya tidak punya perangkat lain saat ini dan memang tidak perlu melakukan itu. Dan sekali lagi kami punya tutorial lain tentang cara memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi saya akan memilih jangan salin dan sekarang saya ingin menyetujui dan mengaktifkan berbagai layanan Google. Yang pertama adalah lokasi Anda, izinkan pemindaian, kirim data penggunaan, dan diagnostik, pembaruan dan aplikasi yang terpasang. Anda bisa mengaktifkan atau membiarkannya jika Anda mau. Saya akan membiarkannya dan mari kita tekan setuju. Sekarang kita bisa mengaktifkan cadangan.
Saya akan menonaktifkan ini karena, ya, ada batasan di cloud dan memang kami punya banyak ponsel, tapi jika Anda adalah pengguna biasa yang hanya akan menggunakan perangkat seperti biasa, saya sangat menyarankan Anda untuk mengaktifkan cadangan, karena dengan begitu Anda akan bisa dengan mudah mendapatkan kembali data Anda kapanpun terjadi sesuatu yang buruk pada perangkat Anda. Tapi sekali lagi, saya akan menonaktifkan ini. Namun jika Anda adalah pengguna biasa, mohon pertimbangkan untuk membiarkan ini tetap aktif lalu mengaktifkan cadangan. Sekarang kita bisa memilih browser dan mesin pencari kita, jadi mari kita tekan berikutnya. Saya akan memilih Firefox. Mari kita tekan jadikan sebagai default. Dan untuk mesin pencari, saya akan memilih Google, meskipun Google baru-baru ini menambahkan pencarian AI yang menurut saya agak kurang, tapi ya, begitulah. Sekarang kita bisa melanjutkan pengaturan, atau kita bisa saja keluar dari pengaturan sekarang dan menyelesaikannya di lain waktu, tapi saya benar-benar ingin menunjukkan setiap hal di video ini, jadi saya akan memilih lanjutkan. Sekarang kita punya opsi untuk membiarkan kontak di sekitar menemukan dan berbagi dengan Anda. Kita bisa memilih saya setuju atau tidak. Terima kasih. Itu sepenuhnya tergantung pada Anda. Ingat saja bahwa fitur ini akan sedikit menguras baterai di latar belakang, tapi saya akan memilih saya setuju. Sekarang kita bisa mengatur, asisten kita yang sangat berguna ini, dan jika Anda memang ingin, mengaktifkannya setiap kali kita mengatakan, "Hey Google, saya akan melewati bagian ini untuk saat ini," dan sekarang ini adalah asisten yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kita bisa mengaktifkan fungsi ini. Sekali lagi, saya bukan penggemar berat Google Assistant, tapi jika Anda benar-benar menyukainya, kita bisa memilih saya setuju. Kita juga bisa mengatur Google Pay. Saya nggak akan melakukannya karena saya tidak membawa kartu pembayaran saat ini, tapi kita memang punya detail lain di Google Pay. Sekarang, untuk hal lain, kita bisa menambahkan akun email lain. Kami punya tutorial tentang itu. Ini bisa dengan mudah ditemukan di pengaturan tampilan. Ini akan menginstal banyak bloatware, jadi kita ingin melewati bagian ini. Ini juga bisa ditemukan di pengaturan, dan ini juga ada di pengaturan. Jadi saya akan pilih tidak, terima kasih, dan sekarang ponsel kita akhirnya sedang dipersiapkan untuk digunakan. Jadi ya, kita juga punya fitur tetap perbarui sistem. Saya akan tekan berikutnya karena ini akan secara otomatis memperbarui sistem kita. Saya akan tidak setuju untuk mengirim data penggunaan dan data diagnostik. Saya akan, fitur perbandingan ulang earphone untuk melakukan tindakan. Saya tak akan menonaktifkan ini karena saya tidak tahu apa ini. Sekarang kita juga bisa memilih mode navigasi sistem. Saya akan memilih navigasi gestur karena saya benar-benar sangat suka gestur. Jadi, mari kita tekan berikutnya. Dan akhirnya, semuanya sudah siap, jadi mari kita tekan mulai, dan sekarang kita seharusnya sudah bisa menggunakan perangkat kita dengan bebas. Kita sudah di sini, dan sekarang kita bisa menggunakan perangkat kita dengan bebas, jadi itu saja pengaturannya, dan itu videonya. Jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.